cara mempertahankan pelanggan, karena mempertahankan pelanggan itu lebih sulit daripada mencari pelanggan baru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sama Mbak Hani udah diberi kesempatan. Materi yang saya bawakan ini adalah tip and trick ya, bisa mempunyai 5 cara gimana sih mempertahankan pelanggan. Jadi kita harus tahu selama kita melakukan jual beli, kita harus tahu gimana sih cara mempertahankan pelanggan, karena mempertahankan pelanggan itu lebih sulit daripada mencari pelanggan baru gitu ya. Jadi saya yang pertama itu, kita harus mengetahui gimana karakteristik pelanggan itu atau buyer tersebut. Bisa dilihat dari dia lebih suka belanja offline atau online gitu ya. Lebih suka, konsumen itu lebih suka belanja online atau offline. Dan yang kedua itu produk yang sering dibeli. Nah, konsumen itu sering membeli produk kita yang motif apa, bisa mungkin warna yang bagaimana, seperti itu. Jadi kita harus lebih paham karakteristik pelanggan tersebut. Mulai dari pelanggan itu lebih sering yang motif A, kita harus menawarkan yang hampir mirip yang motif A, atau kita berikan hal motif yang baru yang sekiranya mirip dengan motif A tersebut, atau bisa mungkin warna dan lainnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus lebih paham karakteristik pelanggan itu, karena setiap pelanggan itu berbeda-beda, jadi kita harus paham. Untuk yang kedua adalah kita harus meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Nah, apakah kita tuh harus bertanya sama diri kita sendiri, apakah pelayanan yang kita kasih pada pelanggan itu sudah baik atau belum gitu ya. Bisa dibilang baik atau belumnya bisa kita lihat ketika pelanggan tersebut memberikan testimoni. Jadi kayak contoh ya, saya memberikan sebuah gambar kepada pelanggan, tapi dengan respon yang lama, berarti pelanggan tersebut memberikan feedback yang jelek ya. Jadi bisa dilihat seperti itu. Jadi kurang lebih kayak pelayanan kita tuh masih dibilang buruk karena tidak fast respon seperti itu. Dan yang ketiga itu kita bisa melakukan email marketing, atau bisa kita japri lewat sosial media, contohnya WhatsApp ya, seperti itu. Jadi kita nggak boleh spam, itu benar-benar nggak boleh spam untuk promosi produk, nggak boleh, karena saya yakin beberapa konsumen sekarang ini tidak membutuhkan spam produk, karena kita lebih suka gimana apa yang kita perlukan itu ada, selalu ada gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Yang keempat itu kita harus bisa menawarkan tawaran diskon atau promo. Jadi kalau pelanggan itu lebih suka ditawarkan diskon sama promonya ya teman-teman. Jadi kalau kita memberikan tawaran diskon, pasti pelanggan lebih suka, lebih menarik minat pelanggan supaya dia membelinya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau banyak sekarang yang pelanggan itu lebih mencari diskon atau potongan harga dari toko yang diinginkan. Kalau dia bisa, sekarang itu persaingannya tuh lebih ke diskon sama potongan harga. Jadi harga A sama harga B, kalau lebih murah harga B tapi kualitasnya sama. Nah, pelanggan pasti milih harga yang lebih murah tapi kualitasnya tetap sama. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan yang terakhir itu kita bisa membuat program loyalitas pelanggan. Nah, apa sih kayak program loyalitas pelanggan itu, kita bisa memberikan poin, atau setiap pembelian minimal belanja 10 juta kita bisa berikan poin 5 poin. Nah, kalau kita mengumpulkan 5 poin tersebut atau 10 poin maksimal, contoh ya, kita memberikan poin kepada pelanggan 5 poin. Nah, kalau sudah mengumpulkan 10 poin, maka pelanggan tersebut bisa kita kasih gift atau mungkin sebuah tenun atau apa gitu yang sekiranya dia bisa lebih ke, oh iya saya senang memberikan feedback baik. Jadi kayak lebih, oh iya saya senang banget bisa ngumpulin poin di sini, jadi saya tambah semangat karena dapat gift gitu. Biasanya gitu, meskipun hal-hal kecil itu jarang dilakukan ya, maka dari itu bisa banget buat membuat program loyalitas pelanggan ya, atau kita bisa memberikan reward kepada pelanggan tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya akhiri. Jika ada pertanyaan bisa di
disampaikan. Saya kembalikan ke MC.